Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Pasca Sarjana IAIN Kendari. Di sini saya akan membahas tentang proses perencanaan dalam membangun madrasah Islam terpadu berbasis manajemen perencanaan 5W1H. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam dunia pendidikan, perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Madrasah atau sekolah yang berkembang tidak dibangun secara asal, tetapi melalui tahapan-tahapan atau beberapa konsep manajemen yang jelas, terarah, dan sistematis. Pada pembahasan ini, kita akan mempelajari bagaimana pembangunan sekolah dapat dirancang menggunakan pendekatan 5W1H metode. Nah, 5W1H yang saya maksud di sini, yang pertama adalah what, apa yang akan kita bangun atau apa yang kita rencanakan untuk kedepannya. Kemudian why, mengapa program itu penting. Kemudian who, siapa yang terlibat. Where, di mana lokasi pelaksanaannya. When, kapan program dilaksanakan. Kemudian how, bagaimana cara melaksanakannya. Nah, melalui metode ini, pembangunan sekolah, pembangunan madrasah itu nantinya menjadi lebih terencana, kemudian profesional, kemudian mampu menghasilkan pendidikan Islami yang sifatnya modern serta berkualitas. Seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan dari 5W1H ini satu persatu beserta dengan contoh kecilnya. Yang pertama adalah what, apa yang ingin kita bangun atau apa yang ingin kita kembangkan. Seperti misalnya kita mau bangun sekolah atau madrasah yang di dalamnya berbasis Islami, di mana ada program pendidikan atau proses pembelajaran umumnya, kemudian ada juga proses pembelajaran Islamnya atau pembelajaran tambahan seperti ada madrasahnya seperti itu. Artinya, maksud saya di sini, sekolah itu tidak hanya fokus pada pelajaran agama atau saja, ataupun hanya fokus pada pelajaran umum saja. Yang kedua adalah why atau mengapa. Maksudnya adalah mengapa sekolah tersebut perlu kita bangun. Jadi kita harus tahu dulu latar belakangnya. Kenapa sih kita harus bangun sekolah di daerah tersebut? Misalnya karena di daerah tersebut masih kurang sekolah, sehingga kemudian anak-anak itu menempuh pendidikan yang sangat jauh dari kampungnya. Kemudian pendidikan agama misalnya masih kurang di sana, belum ada sekolah berbasis Islam modern seperti di kota. Kemudian orang tua ingin anaknya itu pintar dalam hal agama dan juga pintar dalam hal teknologi. Itu contoh kecilnya. Atau misalnya karena alasan lainnya, misalnya karena kebutuhan masyarakat itu meningkat pesat, sehingga kemudian sekolah itu perlu kita bangun. Seperti meningkatkan kualitas pendidikan, membentuk akhlak Islami, mengurangi angka putus sekolah, menyiapkan generasi masa depan. Maksudnya, pembangunan madrasah itu dilakukan karena masyarakat membutuhkan lembaga pendidikan yang mampu menggabungkan antara ilmu agama dan teknologi atau ilmu umum. Sehingga siswa itu bisa memiliki akhlak yang baik, serta juga mampu menghadapi perkembangan zaman nantinya, seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Nah, yang ketiga adalah who atau siapa sajakah yang terlibat dalam tahapan pembangunan madrasah Islam terpadu tersebut. Tentunya bukan hanya kita sendiri, tetapi ada beberapa orang-orang yang harus terlibat di dalamnya. Seperti yang pertama adalah dari pihak yayasan, di mana pihak yayasan ini adalah penanggung jawab utama. Kemudian kepala sekolah, di mana fungsi kepala sekolah sendiri adalah mengatur program pendidikan. Kemudian guru
mengajar dan membina siswa, kemudian pemerintah memberi izin dan bantuan, kemudian orang tua mendukung biaya dan moral, kemudian masyarakat membantu pembangunan, dan terakhir adalah yang paling penting adalah donatur yang memberi bantuan dana untuk pembangunan sekolah. Contoh konkretnya misalnya yayasan menyediakan tanah atau tanah wakaf misalnya. Kemudian pemerintah membantu dengan pengadaan ruang kelas. Kemudian guru menyusun kurikulum dan wali murid membantu gotong royong misalnya. Nah, keberhasilan sekolah tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, tetapi membutuhkan kerjasama semua pihak terkait atau yang terlibat dalam pembangunan sekolah tersebut. Yang keempat adalah where, di mana. Maksudnya di mana lokasi pembangunan madrasah Islam terpadu tersebut. Hal yang perlu dipertimbangkan di sini adalah lokasinya. Jadi kita tidak serta-merta menentukan lokasi pembangunan sekolah, tapi kita harus menentukan lokasi yang yang dipertimbangkan dengan matang, yang sudah dipertimbangkan dengan matang sehingga nantinya sekolah itu tidak putus di tengah jalan. Contoh lainnya misalnya sekolah itu dibangun di lokasi dekat masjid, tidak jauh dari jalan utama, memiliki halaman luas untuk olahraga dan jauh dari tempat hiburan yang tidak cocok untuk lingkungan belajar begitu. Nah, yang kelima adalah when atau kapan. Maksudnya kapan pembangunan dan program itu dilaksanakan. Yang pertama yang perlu kita tentukan adalah waktu tentunya. Kemudian perencanaan misalnya Januari, kemudian diadakan lagi penggalangan dana misalnya di bulan Februari sampai Maret. Kemudian pembangunan gedung misalnya April sampai Agustus, rekrutmen guru misalnya September sampai Oktober misalnya, kemudian penerimaan siswa misalnya November sampai Desember misalnya seperti itu ya. Nah, dengan jadwal yang jelas tadi, maka pekerjaan akan lebih teratur, lebih terarah, tidak terjadi keterlambatan, kemudian dana lebih mudah dikontrol. Oke? Nah, yang keenam adalah how. Bagaimana? Maksudnya bagaimana cara mewujudkan pembangunan sekolah itu. Contoh misalnya begini, penggalangan dana. Penggalangan dana itu harus dari beberapa sumber. Misalnya yang pertama donasi dari masyarakat, kemudian bantuan pemerintah, proposal, sponsor misalnya, kemudian wakaf, pendidikan. Contoh berikutnya misalnya sistem pendidikannya. Kurikulum nasional itu harus digabungkan dengan agama di dalamnya. Kemudian kelas juga berbasis, di samping itu kelas juga harus berbasis teknologi, pembelajaran aktif dan kreatif. Nah, untuk contoh berikutnya lagi, misalnya pengembangan guru. Pengembangan guru dilakukan ada 3 tahapan, misalnya pelatihan digital, kemudian workshop pendidikan Islami, seminar metode mengajar. Kemudian contoh terakhir, promosi sekolah melalui media sosial, spanduk, pengajian masyarakat, brosur, dan lain-lain. Nah, semua langkah-langkah tersebut harus dirancang secara sistematis agar tujuan sekolah tercapai. Pada intinya, perencanaan pembangunan sekolah berbasis 5W1H ini membantu lembaga pendidikan menjadi lebih terarah dan profesional